Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan mulai belajar. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang organ peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Gangguan peredaran darah pada manusia ini ada pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini adalah supaya anak-anakku sekalian bisa menjelaskan macam-macam gangguan organ peredaran darah pada manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia itu terdiri dari pertama, anemia, yang kedua hipotensi, ketiga hipertensi, keempat leukemia, kelima varises, yang keenam jantung koroner. Nah, sekarang ibu guru akan menjelaskan satu persatu ya. Pertama, anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya hemoglobin dalam darah. Rendahnya hemoglobin dalam darah disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi zat besi. Nah, zat besi ini bisa kita dapat dari daging sapi, daging kambing, kemudian hati, bisa hati ayam maupun hati sapi, ikan, dan bayam. Apa sih ciri-ciri penderita yang mengalami anemia? Jadi, ciri-cirinya adalah dia mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Selanjutnya, hipotensi. Hipotensi adalah ketika kondisi tekanan darah di bawah batas normal. Nah, gejala penderita hipotensi pertama, kepala pusing, yang kedua penglihatan buram, tiga jantung berdetak lebih cepat ya, dan keempat cepat haus. Penyebabnya adalah bisa jadi pertama karena kehamilan, yang kedua dehidrasi, kemudian pendarahan, penyakit jantung, dan konsumsi obat-obat tertentu. Selanjutnya hipertensi. Jadi hipertensi ini kebalikan dari hipotensi. Kalau hipertensi adalah ketika kondisi tekanan darah di atas batas normal. Nah, gejala penderita hipertensi ini hampir sama dengan hipotensi ya. Gejalanya pertama, 1. Kepala pusing, 2. Penglihatan buram, 3. Detak jantung tidak beraturan, dan keempat susah bernapas. Nah, apa penyebabnya? Pertama, jarang berolahraga, kemudian kebiasaan merokok, kecanduan alkohol, dan lanjut usia. Selanjutnya leukemia. Leukemia adalah kanker darah. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali sehingga memakan sel darah merah. Nah, ini beberapa contoh gambar tentang sel darah putih yang produksinya lebih banyak ketimbang sel darah merah, sehingga sel darah putih ini memakan sel darah merah. Akhirnya manusia mengalami kanker darah. Selanjutnya varises. Varises merupakan pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah pena yang umumnya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Nah, pada kondisi normal, munculnya varises disebabkan karena banyak hal, seperti misalnya terlalu lama berdiri, obesitas, dan faktor usia. Nah, ini contoh gambar orang yang mengalami varises. Nah, bisa dilihat di sini ya anak-anakku sekalian. Selanjutnya jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Nah, oleh sebab itu kita disarankan untuk menghindari makanan yang mengandung banyak lemak.
Nah, anak-anakku sekalian, segala gangguan pada organ peredaran darah manusia itu bisa kita cegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Jadi, biasakanlah pola hidup sehat untuk menjaga organ peredaran darah kita. Nah, sekarang Ibu Guru akan membacakan sebuah pantun. Nah, di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Nah, jadi kalau kita rajin berolahraga anak-anakku sekalian, maka badan kita akan sehat. Dengan badan sehat, maka otomatis organ peredaran darah kita juga akan ikut sehat. Dari pantun yang Ibu Guru baca tadi, jadi kita bisa tahu maknanya di sini bahwa kesehatan itu sangat mahal ya. Jadi pantun ini menceritakan tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, maka kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan menerapkan pola hidup sehat. Bagaimana cara pola hidup sehat? Jadi kita bisa lakukan dengan banyak berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, serta tidur secara teratur. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah, ikuti protokol kesehatan dan hindari keramaian ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.